Innal munafiqina yukhadi'unallah, sesungguhnya orang-orang munafik mereka itu berani menipu Allah, ya. Allah ditipu, apalagi kita orang biasa. Nah, orang munafik itu kalau meninggal bagaimana? Jangan kalian mensolatkan orang-orang yang sudah jelas-jelas mereka ingkar kepada Allah, mereka yang sudah kufur kepada Allah, musyrik kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin jamaah talim Masjid Al-Ikhlas yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan sehat wal afiat, panjang umur, bisa hadir kembali di masjid ini dalam rangka sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan taklim di minggu pagi ini. Semoga kehadiran kita ini bagian daripada realisasi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berkenan melimpahkan nikmat-nikmatnya yang lain kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah taklim sekalian, mari kita lanjutkan taklim pagi ini. Kita lanjut surat An-Nisa ayat 142 dan seterusnya. 142 Pak ya. An-Nisa 142 dengan referensi kitab tafsir Jalalain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila mudabdabina baina dhalik la ilaha ula'i
ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. Ayat ini masih menerangkan tentang karakter orang-orang munafik. Innal munafiqina sak temene pira-pira wong munafik iku yukhadi'una padha nipu kabeh sapa munafik Allah ing Allah. Ai bi idhari khilafi ma tegese nampakake sapa Allah ing munafik kabeh nampake khilafima sulayane perkara tonu kang padha ngumpetake batinake sapa munafik hu ing ma minal kufri bayane saking kekufuran liat fa'u supaya ngindari kabeh sapa munafik anhum saking munafik ngindari ahkamau ing pira-pira hukume ma at dunyawiyati kang basa donya wa utawi Allah iku khati'uhum ai mujazim tegese balas tipuane munafik kabeh ala khudaim ing atase pira-pira tipane munafik fayuftadhuna moko den beri aweh ngerti kabeh nah, dibuka rahasiane kabeh sapa munafik di dunya ing dalam donya bi itla illahi kelawan oleh buka Allah oleh meraki Allah nabi ya ing nabine Allah alama ing atase perkara abtonu kang padha ngumpetake sapa munafik ing ma wa yu'aqabuna lan padha disiksa kabeh sapa munafik fil akhirat dalam akhirat. Innal munafiqina yukhadi'una Allah, sesungguhnya orang-orang munafik mereka itu berani menipu Allah ya. Allah ditipu, apalagi kita orang biasa ya, cuman pejabat, cuman penguasa ditipu nggak jadi masalah, Allah jadi tipu. Innal munafiqina yukhadi'una Allah, orang-orang munafik mereka adalah menipu Allah. Allah ditipu, mereka menipu Allah, maksudnya apa? Mereka menyembunyikan kebenaran Allah yang disampaikan para nabi, menyembunyikan di depan orang-orang kafir. Kalau mereka berada di depan orang kafir, mereka mengatakan saya bersama kalian, saya ini teman kalian. Begitu juga kalau bersama orang-orang Islam, mereka mengatakan kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada Allah. Mereka orang-orang munafik itu menipu Allah, wa huwa khadi'uhum, kemudian Allah membalas tipuan mereka. Yang dimaksud Allah menipu mereka, bukan Allah menipu, Allah membalas tipuan mereka. Jadi mereka tidak sadar mereka menipu orang-orang mukmin, menipu Allah. Pada dasarnya mereka itu menipu dirinya sendiri. Nah, ini diantara karakter orang-orang mukmin. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala, apabila mereka
berdiri mengerjakan sholat, mereka itu apa? Qamu. Wa idza qamu nalikane padha jumeneng kabeh sapa munafik ila sholati maring sholat ai ma'al mukminin, tegese sholat bareng wong mukmin, qamu mongko ngadeg kabeh sapa munafik kusala kelawan malas ai mutasakirina berat. Apabila mereka mengerjakan sholat, ya sholat tapi mereka malas. Malasnya apa? Nah, merasa berat, merasa berat. Jadi ayat ini menerangkan tentang apa? Larangan mengikuti perilaku orang-orang munafik. Jadi ayat ini menerangkan tentang apa? Larangan untuk mengikuti perilaku orang munafik. Nah, orang munafik itu apa? Al-amalu bisyari'ah ma'a adamil ikrar. Al-amalu bisyari'ah ma'a adamil ikrar. Mereka melakukan ibadah sesuai dengan syariat Islam secara zahirnya, tapi ma'a adamil ikrar, tanpa adanya ikrar dia dalam hatinya untuk membenarkan Allah, membenarkan Nabi, membenarkan Al-Quran. Jadi mereka sembahyang ke masjid, ya, puasa seperti orang muslim pada umumnya, tapi ma'adamil ikrar, tidak ada ikrar, enggak ada tasdik di dalam hatinya mereka iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Tujuannya di ayat sebelumnya, tujuannya adalah untuk kepentingan dunia semata, untuk kepentingan dunia semata. Jadi itu termasuk apa? Definisi kategori orang-orang munafik. Jadi secara zahir mereka mendapat apa? Perlakuan seperti orang-orang Islam. Kalau mereka meninggal diurus secara muslim, disolati, dikafani, dimandiin, dikukus secara muslim. Karena apa? Pandangan secara umum mereka apa? Mereka seperti orang muslim pada umumnya. Pada umumnya, tapi dalam hatinya ma'adam ikrar, tidak ada ikrar membenarkan Allah dan Rasulnya. Kemudian ada istilah fasik. Nah, fasik itu apa? Fasik itu al-iqrar ma'adamil amal. Fasik itu jadi kalau bahasa sekarang orang muslim, nah, kalau bahasa sekarang orang muslim tapi nggak pernah ibadah. Islam hanya dalam KTP gitu Pak ya. Islam KTP. Jadi seumur dia udah nggak pernah ibadah, nggak pernah sholat, tapi KTP-nya Islam, dia mengaku Islam, komunitasnya dalam Islam. Itu disebut apa namanya, fasik. Nah, mereka juga apa? Karena mereka mengaku muslim, biarpun mereka tidak beribadah sama sekali seumur-umurnya, ya udah, itu berarti apa? Terserah Allah mau mengampuni atau tidak mengampuni, itu adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jelas-jelas mereka apa? Mengatakan beriman kepada Allah, beriman kepada Allah. Salat wajib, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh wajib, kenceng ya. Tapi nggak pernah sholat, itu juga banyak di antara kita. Waman ata bainahuma, lah itulah kana mukminan kamilan. Barang siapa yang apa? Mengikuti keduanya, ibadah sesuai dengan syariat, kemudian hatinya ikrar, tasdik,
membenarkan Allah dan Rasulnya, membenarkan agama Islam dengan segala bentuk aturan-aturannya, nah itulah dinamakan kana mu'minan kamilan. Itu adalah orang-orang mukmin yang sejati. Tapi waman atab bi ahadima, orang yang mengikuti salah satunya, ya wafina dorun, lihat dulu gitu Pak ya, lihat dulu wafina dorun. Kalau dia melakukan salah satunya kayak tadi, cuman apa, enggak ada ikrar, hanya amal perbuatannya, namanya munafik. Kemudian ikrar tapi tidak mau beribadah, namanya fasik. Tapi wa man lam ya'ti bi ahadima bijahidin, nah itu namanya kufrun, karena kufron kamilan. Kalau mereka dua-duanya nggak mau, itu namanya apa? Kafir tulen. kafir tulen. Ya, untuk itu semua apa? Itulah karakter orang-orang yang apa, dalam keyakinan mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Nah, ini di sini yang disampaikan pertama, karakter orang-orang munafik, mereka sholat tapi sholatnya malas. Nah, sholatnya malas. Disampaikan bahwa sholat itu adalah apa? Kewajiban yang harus ditunaikan, tidak boleh ditunda, ditunda. Jadi gambarannya dalam hadis yang lain, sholat sunat kalian, sholat rawatib, kemudian sholat tahajud, sholat duha bertahun-tahun untuk menutup satu fardu sholat, yang satu fardu yang sengaja kau tinggalkan, tidak bisa menutup, tidak bisa menutup. Sekali lagi, bahwa sholat sunat yang sering kita kerjakan, sholat tahajud, sholat duha, sholat rawatib, untuk menutup sholat fardu yang kita tinggalkan, itu tidak bisa menutup. Maka begitu pentingnya sholat, sampai Nabi ketika Mi'raj dipanggil secara langsung untuk diberikan tugas sholat 5 waktu. Jadi gambarannya seperti ini Pak ya. Pamannya kita punya hutang di bank, pinjam utang di bank 10 juta. Jadi kita punya utang di bank 10 juta. Kemudian waktunya tanggal sekian kita harus bayar. Karena kita nggak bayar, datangin petugas ke rumah kita. Pak, ada tagihan sekian. Pak, nggak punya duit Pak. Nggak dibayar, tapi orang banknya dikasih, yaudah Pak, kasih jajan 100.000. Ya, bulan depan lagi nggak bisa bayar, kasih 100.000. Terus nggak bisa bayar, janji nggak bisa 100.000. Jadi uang yang kita keluarkan banyak untuk memberi pegawai bank sekian juta, sampai bertahun-tahun juta. Kira-kira utang kita sudah lunas belum? Utang kita sudah lunas belum? Tetap utang nggak bisa lunas. Kemudian kita datang ke bank, Pak, kelihatannya minta tolong utang saya dilunasin. Ya nggak bisa, aturannya seperti itu, harus dilunasin. Biarpun kamu nangis 1000 kali di depan orang bank, tetap nggak bisa lunas. Gambarannya juga umpamanya kita wajib pajak. Nah, wajib pajak, rumah kita wajib pajak setahun sekali. Begitu sampai waktunya nggak dipajakin, didatangi tukang pajak, Pak, rumahnya sudah sekian tahun nggak dipajakin. Udah Mas, nggak usah dipajakin, kasih jajan lagi, berkali-kali kasih jajan, sudah numpuk sekian ribu, sekian juta. Kemudian rumahnya mau dijual, kira-kira laku nggak? Syaratnya kan harus ada PBB lunas. Begitu juga sholat yang kita tinggalkan 1 waktu, 2 waktu, nggak bisa bayar,
nggak bisa dibayar dengan apa? Dengan sholat rawatib, sholat tahajud, sholat duha. Nah, untuk itu seandainya kita meninggalkan sholat fardu kalau memang sudah lewat dari waktunya, segera dibayar, itu dengan cara mengkondok, dengan cara mengkondok, jangan sampai dilewatkan. Itu menurut apa ulama seperti itu. Itulah kondisi orang-orang munafik. Wa idza qamu ila sholati kusala, mereka ya sholat tapi sholatnya malas. Subuh udah tahu subuh nih jam sekian udah adzan, entar tidur lagi, bangun jam 8 gitu ya, duhur entar udah mau asar, masjid lagi sholawatan, mau sholat asar lagi sholat. Karena apa? Berat rasanya, berat. Makanya ketika Nabi Mi'raj diperlihatkan ada sekelompok orang kepalanya ada yang mengatakan dibenturin tembok, ada yang mengatakan dihantemin batu, diadu dengan batu, tabokin dengan batu, prak sampai bocor, berdarah, pecah, kemudian sembuh lagi, tabokin lagi dengan tangan batu. Nabi bertanya sama Jibril, "Ma hada ya Jibril? Ini apa Jibril?" "Hada ummuka." Ini umat saya. Umat kaget. Umat saya yang bagaimana? Umatmu yang ketika di dunia sampai mati mereka kalau sholat malas, kepalanya berat, untuk ambil air wudhu, untuk satu berat, laksananya kepalanya ditindih batu layu, itu batu yang menghantam kepalanya. Qamu kusala. Jadi karakter orang-orang munafik, sholat mereka tapi apa? Berat, malas. Mutasaqilina, berat. Atau ada yang mengatakan lagi bahwa termasuk karakter orang-orang munafik itu, kalau sholat fardu banyak sunnah yang ditinggalkan, pokoknya diambil poin-poinnya aja. Iftitah tinggal, yang penting diambil rukunnya aja, rukunnya aja. Nah, orang munafik itu kalau meninggal bagaimana? Nah, kita nggak bisa menghukumi, memvonis orang itu kafir, karena secara zahir mereka adalah seperti kita. Karena dalam satu kaidah, nahnu nahkumu bidzawahir wallahu yatawalla bisarair. Nahnu nahkumu bidzawahir, nahnu kami, kata Nabi, nahkumu bidzawahir, jadi kami ini menghukumi yang zahir, syarat. Kalau secara syaratnya kan seperti itu, berarti ya kalau kita secara syariatnya mereka sholat, mereka puasa, mereka seperti ibadah seperti yang lain, berarti kalau mereka nanti meninggal, ya kita harus hukumi secara urus secara muslim pada umumnya. Biarpun hatinya dia ingkar kepada Allah, munafik kepada Allah, itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau mereka udah jelas-jelas ingkar dhahiran wa batinan, nah urusan itu kita tidak boleh ikut campur. Kalau mereka mati, kita nggak boleh mensolatkan. Wala tusolli ala man mata abada. Jangan kalian mensolatkan orang-orang yang sudah jelas-jelas mereka ingkar kepada Allah, mereka yang sudah kufur kepada Allah, musyrik kepada Allah. Jadi kewajiban seorang muslim terhadap non muslim selain mensolatkan, mendoakan, mengkubur masih kewajiban, mengkafani masih, memandikan boleh, takziah boleh. Yang tidak boleh adalah
ikut mensolatkan, ikut mendoakan mereka. Kemudian kalau mereka meninggal tidak boleh dikubur di TPU-nya orang muslim, harus dipisahkan. Kenapa seperti itu? Karena kita membaca keterangan bahwa siksa orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, siksa orang kafir, siksa orang musyrik, siksa orang-orang yang dimurkai Allah itu bisa dirasakan terhadap ahli kubur yang lain yang berdekatan. Ya, makanya kuburnya orang muslim jangan sampai dicampur dengan kuburnya orang non muslim. Yura'unan nasa, kalaupun mereka mengerjakan ibadah-ibadah yang lain, yura'unan nasa, padha riya kabeh sapa munafik annasa ing menungso bi sholatin kelan salate munafik. Mereka sholat tapi sholatnya sengaja diperlihatkan terhadap sesama manusia. Tujuannya supaya mendapat pujian, supaya mendapat nilai yang baik terhadap sesama manusia. Wala yadhkuruna Allah illa qalila, wala yadhkuruna lan ora padha dzikir kabeh, ingat kabeh sapa munafik Allah ing Allah ai yusalluna. Jadi mereka ketika sholat itu tidak ingat kepada Allah, Kemudian dalam kata yang lain, mereka sedikit ingatnya kepada Allah. Hari ini ingat, besok lupa. Jam ini ingat, jam kemudian lupa. Illa qalila, mereka ingat illa qalila, angin sithik. Mereka ingat kepada Allah tapi hanya sedikit. Karena ingatnya kepada Allah riaan, karena ingin dipuji orang, ingin diperlihatkan oleh orang lain. Kenapa seperti itu? Mudabdabina baina dzalik, mudabdabina ay mutaraddidina, mereka pada ragu, padha ragu kabeh sapa munafik, baina dzalika ing dalam antara mengkono kang tinutur ayil kufri wal iman, di antara iman dan kafir itu mereka ragu. La mansubina ila ulai, la ora mansubina masuk ila ulai. Ulai itu jamak daripada hada hadi ulai. Ila ulai maring iki golongan ayil kufar, dia bukan termasuk golongan kafir. Wala ilaha ulai lan ora maring iki golongan ayil mukminin, mereka bukan golongan orang mereka enggak termasuk golongan kafir, enggak termasuk golongan mukmin. Itu mudabdabina baina dzalik, mereka ragu-ragu antara ini dan ini, antara ini dan ini. Jadi enggak kafir, enggak mukmin. Mereka enggak, ya, dibilang percaya enggak percaya, dibilang enggak percaya. La ilaha ulai wala ilaha ula, mereka tidak termasuk golongan mukmin dan tidak termasuk golongan kafir. Karena orang-orang munafik lebih berbahaya daripada orang kafir. Kalau orang kafir sudah jelas, mereka sudah jelas kekufurannya, sudah jelas keingkarannya, tapi munafik ini berbahaya. Jadi kalau kata dalam bahasa yang lain kemarin, mereka adalah musuh dalam selimut, menggunting dalam kelipatan. Mereka mempunyai dua pedang yang satu untuk pedang yang satu untuk membunuh agama Islam, untuk bunuh orang-orang yang beriman. Pedang yang satu untuk siap-siap. Makanya dalam surat Al-Baqarah sampai 14 ayat menerangkan tentang
menerangkan orang-orang munafik. 2 ayat hanya orang-orang yang beriman, 2 ayat hanya orang-orang kafir, tapi 14 ayat untuk orang-orang munafik. Dalam ayat ini begitu juga, sampai mulai kemarin dari ayat berapa? Dari ayat 138 sampai 14 dia menerangkan karakter orang-orang munafik. Jadi termasuk karakter orang-orang munafik, sifat yang tidak boleh diikuti kita bagi kita semua orang mukmin, jangan sampai meninggalkan sholat. Karena umpamanya ya, kata Kiai, pernah kita dipesan oleh guru saya, kalau kalian berdoa kepada Allah ketika kalian haji atau umroh, berdoa di depan Ka'bah, kira-kira doa apa yang kalian minta? Pesan guru saya, mintalah kepada Allah, jangan sampai kamu dan anak cucumu tidak meninggalkan sholat sampai mati. Jangan sampai meninggalkan sholat sampai mati. Karena apa? Orang yang mengerjakan sholat, memelihara sholatnya, itu dijamin Allah memberikan garansi. Yadkhulunal jannata bighairi hisab. Mereka akan masuk ke dalam surga tanpa hisab. Orang yang senantiasa, dalam hadis Nabi, man hafadha ala sholawatil khamsi akramahullahu bi khamsi hisolin. Barang siapa yang senantiasa menjaga sholatnya 5 waktu, Allah akan memberikan kemuliaan dispensasi terhadap orang tersebut bi khamsi hisolin, 5 perkara. 5 perkara yang pertama, yarfa'ullahu doiqol aisyihi, Allah menghilangkan kesempitan rezeki. Insya Allah rezekinya dijamin Allah. Jadi yang pertama, orang senantiasa menjaga sholat 5 waktu. Yarfa'ullahu doiqol aisyihi, Allah menghilangkan kesempitannya rezeki. Kalau sempitan rezeki itu dihilangkan, berarti yang terjadi apa? Kemudahan, kemurahan, kelancaran, kenyamanan, dan lain sebagainya. Yang kedua, wa adabil qabri yarfa'ullahu adabal qabri, Allah menghilangkan siksa kubur. Karena dalam keterangan yang lain, orang yang senantiasa meninggalkan sholat, itu di dalam kuburnya itu namanya apa? Ular yang gede, kepalanya botak, yang disebut Syuja'ul Aqra, ya Pak. Syuja'ul Aqra. Namanya Syuja'ul Aqra. Kepala yang gede, ular yang gede, kepalanya botak, panjang, mulutnya menelan beberapa mangsa masuk. Itu yang dicari siapa? Yang dicari orang yang meninggalkan sholat. Yang ketiga, orang yang senantiasa menjaga sholatnya, yu'to kitabahu biyamini, nanti ketika diberikan laporan di hari kiamat, dia menerima dengan tangan kanan. Kalau orang yang menerima catatan dengan tangan kanan, alamatun min alamati sa'adah, berarti orang tersebut akan mendapatkan keuntungan. Yang keempat, kemudian melewati jembatan Siratal Mustaqim seperti kalbarkil khotib, seperti kilat yang menyambar. Karena apa? Kullu nafsin illa waridha, setiap orang nanti pasti melewati menyeberangi neraka. Pasti, yang beriman maupun apalagi tidak, semua menyeberangi neraka. Jembatan Siratal Mustaqim bawahnya adalah neraka. Supaya kita selamat dari penyeberangan itu,
kita harus pakai kendaraan Pak. Contoh umpamanya Pak Retno mau pulang kampung ke Lampung, nah, kira-kira dia mau nyebrangnya pakai kapal, apa pakai pesawat, apa jalan kaki, berenang Pak. Berenang dari Merak ke Bakahuni. Untuk itu supaya kita selamat sampai tepi pantai sana harus pakai kendaraan, pakai kapal laut, kapal udara. Begitu juga supaya kita menyeberang selamat pakai kendaraan kita apa? Sholat 5 waktu di antaranya. Untuk itu kita jaga sholat. Yang kelima, yadkhulunal jannata bighairi hisab. Inilah adalah garansi Allah yang menyampaikan Nabi. Orang yang senantiasa menjaga sholatnya 5 waktu nanti akan yadkhulunal jannata bighairi hisab, masuk ke dalam surganya Allah tanpa hisab. Tanpa hisab itu apa? Berarti apa? Enggak pakai apa? Enggak pakai antri gitu Pak ya. Enggak pakai antri. Wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Wa man lan sapane wong yudlil kang nesatake ayyudlil Allahu. Wa man lan sapane yudlil kang nesatake sapa Allah falan tajida mongko rak bakal nemu lahu maring man nemu sabilan ing dalan ae torikon ilal huda tegese dalan menuju petunjuk Allah. Siapapun yang sudah disesatkan Allah tidak diberikan petunjuk dalam keimanan, kau tidak akan memberikan apa jalan petunjuk kepada mereka. Nah, contoh umpamanya gini ya. Orang tadi kan yang depan tadi mereka mengaku Islam, ikrar Islam, tapi sholat seumur-umurnya susah diajak sholat, susah diajak ke masjid, susah. Kang, Pak, ayo ke masjid sholat. Ntar kalau saya dapat hidayah, insya Allah saya ke masjid. Ntar saya kalau dapat hidayah, insya Allah taklim. Nah, tapi, ya, diajak ke masjid susah, diajak taklim susah. Nah, seumur susah. Kalau diajak mancing ke rawa di pondok, ayo. Wah. Berarti di rawa di pondok ada hidayahnya di sono, hidayahnya di sana. Istilahnya apa? Hidayah jangan menunggu tua, menunggu umur sudah lanjut. Karena Pak kematian itu sewaktu-waktu tidak bilang lebih dahulu. Wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Orang kalau sudah dikehendaki Allah tidak ada jalan sedikit pun kamu memberikan petunjuk kepada mereka. Bahkan terhadap paman Nabi sendiri ya, kakek Nabi paman Nabi ya. Nabi berdoa kepada Allah ya Pak, menuntun kepada kakeknya, pada pamannya, sampai meninggalnya mereka belum iman kepada Islam. Kemudian apa? Nabi Muhammad mohon kepada Allah agar kakek saya ini mati dalam keadaan memeluk agama Islam, tapi tidak mau. Akhirnya apa? Nabi Muhammad melahirkan air mata. Turunlah ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Innaka la tahdi man ahbabta, engkau tidak akan bisa memberikan petunjuk, menuntun jalan hidayah kepada orang yang engkau cintai Muhammad. Walakinnallaha yahdi may
mayasa. Nabi aja disindir Allah seperti itu, apalagi kita. Tapi kewajiban kita ta'muru nabil ma'ruf, mengajak kebaikan. Kalau disambut berarti itulah hidayah Allah lewat tangan kita, hidayah Allah lewat tangan saudara kita. Falan tajidalahu sabila, barang siapa yang sudah disesatkan Allah, falan tajidalahu sabila, maka sedikitpun kalian tidak akan punya peluang untuk memberikan petunjuk kepada mereka. Hadirin jamaah sekalian, mungkin ini taklim subuh yang yang paripurna ya, itu paripurna karena ini antar malam. Jangan lupa Bapak, adalah penutupan taklim yang terakhir malam Senin, waktunya habis Isya. Ini tujuannya kita menghormati kehadiran bulan suci Ramadan. Jadi istilahnya ibaratnya kalau kita baca Quran itu wakaf itu berhenti sebentar, kemudian nanti dilanjut lagi. Apa itu Pak istilahnya dalam baca Quran? Wakaf, tapi wakafnya wakaf zakat. Berhenti sejenak, nanti lanjutkan lagi setelah lebaran bulan Syawal. Mudah-mudahan ayat demi ayat yang kita sampaikan, yang kita pelajari, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa ahli Al-Quran, termasuk orang-orang yang cinta membaca Al-Quran, karena kata Nabi, Iqra'ul Qur'ana fa innahu syafi'an di ashabi yaumal qiyamah. Bacalah Al-Quran karena nanti Al-Quran di hari kiamat datang kepada kalian untuk memberikan pertolongan, memberikan syafaat. Di antara syafaat Al-Quran akan menarik orang tersebut ketika lewat jembatan Shiratal Mustaqim, nggak bisa berjalan, Al-Quran datang menuntun orang tersebut di bawah sampai ke seberang. Akhirnya orang tersebut selamat jatuh dari jembatan Shiratal Mustaqim yang di bawahnya sudah ada bara api neraka. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua, amin ya robbal alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana fathan qariba wa alimna ilman nafi'a. Allahumma alimna ma 'allamtana, alimna ma la 'allamtana, alimna ma yanfa'una, innaka ta'lamu wa la na'lamu, anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la yustajab wa min syarri dzalikal arba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al auladana wa talamidana wa ahli baitina wa man hadhara fi hadhil jamaah min ahlil ilmi wa ahlil iman wa ahlil ibadah wa ahlil Qur'an wa ahlil rizki wa ahlil du'a wa ahlil khair wa la tajalna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan mohon bantuan suatu Fatihah, mudah-mudahan untuk Bapak sekalian yang senantiasa menyisihkan infaknya untuk acara subuh berkah di pagi ini, mudah-mudahan diganti oleh Allah dengan rezeki yang berkah dan berlipat ganda, amin ya robbal alamin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kurang lebihnya mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.